Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Budaya, selamat malam. Selamat datang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian di acara Kusala, Kumpas Satai Lamrim. Acara ini merupakan acara ngobrol-ngobrol santai, jadi tidak perlu tegang dan sebagainya ya. Namun tetap perlu untuk menjaga sikap yang baik dalam mendengarkan Dharma. Nah, untuk mulai ngobrol-ngobrol ini, ada baiknya jika kita memikirkan motivasi yang baik, serta melantunkan bait berlindung dan membangkitkan bodhicitta. Bangkitkan motivasi bahwa pada malam hari ini kita mendengarkan Dharma agar dapat menjadi obat bagi batin kita yang sedang sakit, yang mungkin dilanda oleh berbagai emosi negatif, dan juga berbagai sifat-sifat negatif. Dan semoga kita bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, baik. Mari kita melafalkan bait berlindung dan membangkitkan bodhicitta. Sangye Choran Shuke Chonamla Janju Baru Dani Kya Suci Dagi Jinso Gipadi Dagi Dola Penchi Sangye Dupa Shu Sangye Choran Shuke Chonamla Janju Baru Dani Kya Suci Dagi Jinso Gipadi Dagi Dola Penchi Sangye Dupa Shu Sangye Choran Shuke Chonamla Janju Baru Dani Kya Suci Dagi Jinso Gipadi Dagi Dola Penci Sanggi Dukanshu. Oke, nah pada malam hari ini kita akan membahas tema yaitu karma versus takdir yang akan dibantu oleh Kak Hendra Wijaya. Nah, Kak Hendra Wijaya ini di sela-sela kesibukannya sebagai wirausahawan dengan mendirikan Institut Bimbingan Belajar, Kak Hendra juga merupakan seorang Dharma Duta dan ketua tim dari Sumati Kirti. Sumati Kirti ini sendiri merupakan tim yang dispesialisasikan untuk membahas dan mengajarkan Dharma di Kadangcoling Indonesia. Dan pada malam hari ini, Kak Hendra Wijaya juga dibantu lagi dengan temannya yaitu Kak Atta Suryadharma. Kak Atta Suryadharma. Nah, Kak Atta sendiri juga merupakan pengajar, salah satu anggota dari tim Sumati Kirti, yaitu pengajar Dharma di KCI, seperti itu. Nah, tanpa basi-basi, mari kita untuk mulai ini ya, langsung aja kita sapa Kak Hendranya dan Kak Atanya. Halo Kak Hendra dan Kak Atta. Halo, halo. Halo, Kak selamat malam Ya, Kak. malam, Nama malam budaya. teman-teman semua yang lain. Ya, oke. Berarti Kak Hendra sama Kak Atta udah siap ya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Katanya sih santai, tapi kita lihat ya. Ya, santai aja. Iya, biar kitanya juga nggak tegang, Kak. Oke. Oke, baiklah. Kalau gitu tanpa berlama-lama, mari kita saya serahkan waktunya kepada Kak Atta dan Kak Hendra. Silakan, Kak. Baiklah, mungkin saya akan berperan seperti pembawa acara sebenarnya di acara kali ini. Jadi narasumber kita di acara Kusala pada hari ini adalah Kak Hendra. Selamat malam, Kak Hendra. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya. Malam Kak Atta, Namo Budaya. Ya, seperti judulnya ya, mungkin agak-agak bombastis gitu ya, karma versus takdir. Tapi ini tidak ada sama sekali maksud dan tujuan untuk mengatakan bahwa yang benar yang mana. Ya, jadi kita tidak ada sama sekali mengatakan bahwa takdir itu keliru atau karma itu yang paling benar. Jadi saya akan berikan dulu nih gameplaynya bahwa kita nggak ada sama sekali mengatakan bahwa salah satu itu ada yang salah gitu ya. Jadi saya mau mengklarifikasi itu di depan untuk supaya ke depannya kita enak. Nah, yang kejadiannya, jadi ini diangkat dari suatu sepertinya pemahaman banyak orang yang tidak memahami antara yang mana yang karma dan yang mana yang takdir. Nah, untuk pertanyaan pertama kepada Kak Hendra,
pemahaman takdir itu seperti apa sih, Kak Hendra, dan apa berbedanya dengan pemahaman karma yang dipahami oleh umat Buddha? Oke. Saya coba jawab, tapi ini menurut saya ya. Jadi bisa jadi saya bisa juga salah, bisa keliru. Teman-teman silakan koreksi. Kalau misalnya mau berkomentar nanti silakan. Cuma kalau dilihat dari sudut pandang Buddhis, mungkin kita bisa bedakan kalau takdir itu mungkin semacam ketika kita sudah mendapatkan sebuah bentuk kelahiran, mungkin itu bisa dikatakan takdir. Karena berarti ya kalau kita sudah lahir sebagai manusia, ya kan kita sudah tidak bisa berharap untuk lahir sebagai dewa atau berharap lahir sebagai seekor binatang. Ya berarti takdir kita lahir sebagai seorang manusia. Tapi seperti apa perjalanan kehidupan manusia kita itu, nah itu masih bisa kita atur, karena Buddha mengatakan kita adalah pemilik dari karma kita sendiri, dilindungi oleh karma kita sendiri, lahir dari karma kita sendiri, kan ya. Berarti itu adalah sesuatu yang masih bisa kita atur lah, dalam tanda kutip tentunya ya, masih bisa kita atur. Tapi mungkin secara Buddhis menurut saya takdir itu berarti ya ketika kita mendapatkan sebuah bentuk kehidupan, mungkin itu kita bisa kita katakan takdir. Tapi apa yang terjadi dalam bentuk kehidupan seperti itu, tentu itu masih bisa berubah seperti itu. Nanti kalau kita jelaskan lebih mendalam tentang karma, mungkin suatu hari kita akan bahas topik karma dengan lebih mendalam seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau misalkan ada orang-orang ya, sering saya dengar tuh, itu mah sudah karmamu. Kayak gitu. Jadi kita seperti ada judgement gitu ya, atau pagar yang membuat kita tuh seperti terlabelkan. Ya, misalkan yang jomblo atau nggak sukses-sukses, nggak kaya gitu ya. Jadi seakan-akan kayak itu tidak bisa diubah gitu. Sesuatu yang udah dari sananya datang, kondisi, dan kita menderita terhadap hal itu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana pandangannya, Kak Hendra? Jadi sesuai dengan pandangan Buddhis, memang kita sudah dilahirkan itu kita sudah punya bawaannya, sifat karmanya kita sendiri. Misalnya kita terlahir di keluarga kaya, kita terlahir di keluarga miskin, kita terlahir dengan bentuk fisik yang sempurna, kita lahir dengan bentuk fisik yang kurang lengkap, yang cacat misalnya seperti itu, atau kita terlahir di daerah yang aman tentram, atau kita terlahir di negara yang penuh dengan konflik, peperangan, dan segala macamnya. Itu tentu menentukan kualitas kehidupan yang bisa kita alami di kehidupan tersebut. Maka di Lamrim kita belajar bahwa amat sangat beruntung kita mempunyai tubuh manusia yang lengkap sempurna, penuh, kita katakan bahkan memiliki 18 permata. Sehingga kita harusnya sangat-sangat bersyukur dengan kehidupan manusia yang kita miliki sekarang dengan segala kekurangannya yang kita anggap kekurangan. Gitu. Oh, saya kurang kaya, saya kurang ganteng, kurang cantik, kurang berpengaruh, dan segala macam. Ya toh ya. Tapi ya teman-teman harus paham, apa yang kita alami sekarang itu adalah akibat dari karma yang lampau. Saya ulang, apa yang kita alami sekarang adalah akibat dari karma yang lampau. Tapi apa yang terjadi di kedepan, di masa depan, itu adalah akibat dari apa yang kita lakukan sekarang. Jadi bagus sekali tadi pertanyaan Kak Atta tentang bagaimana dengan orang-orang yang nasib tidak berubah dan segala macam, itu adalah atau dia lahir di keluarga yang kurang beruntung, itu adalah akibat karma masa lampau dia sendiri. Tapi dari akibat karma masa lampau dia sendiri, apakah dia mau berubah atau dia menerima nasibnya? Nah, ini yang kita Buddhis tak mau. Ya, kalau kata takdir itu menjadi seakan-akan sebuah stempel bahwa selamanya kamu tidak akan pernah bisa kaya, misal kalau kita miskin nggak bisa kaya jadinya, maka Buddhis tidak menerima itu, gitu loh. Buddhis menerima bahwa oke, ini adalah karma akibat dari karma lampau saya yang kurang baik, mungkin dulu saya pelit, saya dulu suka mencuri, misalnya kehidupan ini saya menjadi sedikit miskin, agak sulit mendapatkan benda-benda materi, tapi apakah di kehidupan ini saya menerima itu dan mengatakan ya udahlah saya ikut aja, kan nggak begitu. Justru Buddhis mengatakan mari kita rubah kondisi kita yang sekarang, bagaimana caranya? Dengan belajar hukum karma. Kayak gitu, Kak Atta.
Oke. Nah, tentang orang-orang yang mungkin berusaha untuk mengubah jalan karma ke depannya gitu ya, atau mengubah masa depan orang-orang tersebut, kan ada ya, kita melihat banyak yang melakukan usaha yang keras, mati-matian, namun mereka masih tetap kerap kali gagal dan tidak sukses-sukses gitu ya. Dan ada yang saya lihat mungkin ya, teman-teman juga bisa jadi ada pengalaman yang sepertinya usahanya kecil, tapi dia dapat memperoleh apa yang diinginkannya dengan relatif lebih mudah daripada yang contoh yang pertama. Nah, kira-kira apa yang berbeda nih dari dua contoh kasus ini, Kak Hendra? Mungkin maksudnya kayak ada orang yang sudah bekerja keras mati-matian seumur hidup, tapi ya segitu-segitu aja hidupnya ya. Iya, betul. Ada orang yang cuman buka warung, tiba-tiba udah jadi kaya gitu ya, sekitar suatu hari kita dengar kayak gitu ya. Kayak Ya, bisa jadi seperti itu, tapi lebih ke arah yang ada yang mungkin ya belajar sedikit lalu dia bisa lolos SPMB atau UMPTN misalkan. Atau ada orang yang mungkin dia udah berusaha sangat mati-matian tapi nggak lolos-lolos. Dan saya rasa juga contoh ini juga banyak ditemukan misalkan mencari kerja, mencari penghidupan, atau bahkan mencari pasangan hidup gitu ya. Ya udah berusaha namun tetap gagal. Lalu ada yang mungkin usahanya ada tapi nggak sampai mati-matian seperti contoh orang yang pertama tadi. Ya, ini pertanyaan agak-agak kompleks ya sebenarnya, agak panjang mau dijelaskan. Bisa dijelaskan dari berbagai macam hal ini. Kalau teman-teman yang sudah belajar lamrim lama, mungkin kita bisa bahas ini sekitar sejam gitu ya, bolak-balik dari segala sisi kita bisa bahas nih, seru nih sebenarnya. Ya, mungkin di lain kali kita bisa bahas lebih detail. Cuma kalau saya bahas lebih sederhana, bisa kita bahas aja secara hukum karma. Hukum karma itu adalah hukum sebab dan akibat. Yang menyebabkan dia mengalami akibat yang sekarang itu, misalnya tadi Kak Atta bilang susah jodoh, kok mengajukan ini gak dapat-dapat, ya mungkin ada sesuatu yang dia lakukan di kehidupan lampau dia yang menyebabkan dia menerima karma seperti ini. Karma seperti ini maksudnya apa? Ya berarti dulu mungkin dia melakukan hal yang sama kepada orang lain, mempersulit yang mempersulit yang seharusnya bisa dipermudah misalnya. Atau menghalangi pencapaian orang-orang, entah dia melakukan apa sehingga orang itu tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Akhirnya kita menerima karma yang sama. Ketika kita menginginkan sesuatu, sesuatu itu menjadi sulit untuk kita dapatkan. Kan bisa begitu juga. Atau kalau kita ngomong dari sisi paramita, maka ada wirya paramita yang kurang dilakukan di kehidupan lampau. Jadi kehidupan lampau, wirya paramita itu kayak apa sih? Ketika dia mengerjakan sesuatu, dia tidak pernah bisa mengerjakan sesuatu itu dengan 100% selesai gitu. Jadi mengerjakan 75% bosan ditinggal, 50% bosan ditinggal, ganti lagi yang lain. 80% bosan ditinggal, ganti yang lain. Tidak pernah bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan tuntas sebelum menuju ke pekerjaan yang selanjutnya. Itu menyebabkan dia di kehidupan ini juga kadang suka banyak galau gitu ya. Suka banyak galau. Oh, saya mau jurusan ini. Aduh, nggak serak ya, pindah mau jurusan ini, atau mau pindah lagi seperti itu. Jadi agak panjang sih Kak Atta kalau menjelaskannya yang seperti itu ya. Tapi kasarnya adalah kita ujung-ujungnya balik ada sebab yang dia lakukan di kehidupan lampaunya yang menyebabkan di kehidupan yang sekarang dia mengalami hal seperti itu. Oke. Nah, tentang kehidupan masa lampau nih, seberapa besar dia sebenarnya menggariskan atau membentuk kehidupan kita yang sekarang? Apakah itu jadi semacam takdir, Kak Hendra? Menarik ya. Menarik. Misalnya gini, kita punya hasil dari karma kita menyebabkan kita terlahir di keluarga yang sangat miskin. Terlahir di keluarga yang sangat miskin menyebabkan kita ketika kita mencari kehidupan, pilihan kita ada dua. Kita mau mencari mata pencaharian dengan benar, atau kedua mencari mata pencaharian dengan tidak benar dong. Kan pilihannya begitu ya. Karena kita lahir di keluarga miskin nih. Berarti kan sekarang pilihan kita dua. Saya mau mencari mata pencaharian dengan benar atau dengan tidak benar. Nah, akibat dari karma masa lampau itu yang menyebabkan kita lahir sebagai keluarga yang miskin tersebut, itu adalah akibat karma masa lampau. Tapi apa yang kita lakukan ketika mengambil keputusan untuk mencari mata pencaharian dengan benar atau tidak benar, itu adalah karma yang sekarang.
Itu adalah karma yang sekarang. Jadi if you want to change your life, kalau kita mau merubah hidup kita, ubahlah di kehidupan yang sekarang yang masih bisa kita kontrol. Karena kehidupan lampau tidak bisa kita kontrol, kan guru-guru besar suka mengatakan seperti itu. Kehidupan lampau sudah tidak bisa kontrol, kehidupan mendatang masih tak jelas. Yang bisa kita kontrol adalah kehidupan yang sekarang. Pilihlah yang baik. Kalau misalnya terlahir di keluarga seperti itu tadi, maka pilihlah mata pencaharian yang baik dan benar. Karena teman-temannya yang lain tidak melakukannya, tapi kita harus memilih jalan itu untuk merubah. Kalau enggak, ya kalau dikatakan berputar-putar dalam samsara itu miskin, mencuri, miskin, mencuri, miskin, mencuri, miskin, mencuri, miskin, mencuri. Tidak pernah diputus rantai karmanya. Rantai karmanya hanya bisa diputus menjadi mencuri, miskin, berdana, miskin, berdana, miskin, dana, miskin, dana, kaya, dana, kaya, dana, kaya. Tapi itu butuh proses. Dan mungkin juga tidak bisa selesai dalam satu kehidupan. Kadang ada orang yang nggak sabarnya kan seperti itu ya. Karena hanya di Buddhis lah, dan mungkin saya nggak paham tentang Hindu, saya nggak berani ngomong tentang Hindu, tapi kalau di Buddhis kan kita percaya tentang ada kehidupan yang akan datang. Gitu loh. Jadi bisa jadi akibat karma baik yang kita lakukan di kehidupan ini bisa jadi berbuahnya di kehidupan yang akan datang. Dan kadang kita jadinya nggak sabar. Saya sudah berbuat baik banyak, tapi kok nggak berubah-berubah nasib saya, gitu. Ya, seperti itu paling. Oke, oke. Menarik nih cara pandangnya. Jadi saya juga sempat dengar nih kalau ada omongan-omongannya begini. Jadi kalau diet ataupun orang ke gym untuk melatih muscle-nya dia itu nggak instan kan ya, kok Kak Hendra ya. Jadi ketika kita melakukan usaha tadi itu, wah kok nggak kurus-kurus kan, kita diet hari itu nggak besoknya langsung kurus gitu ya, atau kita ke gym hari itu nggak langsung juga besoknya kita langsung punya otot gitu kan. Berarti besok kan langsung nimbang ya. iya, langsung ada berat. Nah itu kan juga tidak realistis gitu ya. Berarti ini juga mengarah ke sana bahwa proses itu harus dijalankan. Nah, boleh lebih detail nggak, Kak Hendra, sharing terhadap proses bagaimana seseorang ini berlatih untuk keluar dari kemiskinannya? Sepertinya ini banyak sekali nih orang-orang yang akan tertarik sekali dengan hal seperti ini. Kalau sekarang kondisinya adalah kita nggak berkekurangan, dan bagaimana caranya kita sukses? Ya saya rasa ini bisa diaplikasikan nggak hanya ke materi ya, tapi juga kesuksesan yang lain. Oke. Mungkin kita pakai contoh seperti ini ya. Ada selain di dalam hukum karma itu sendiri ada faktor penentu yang paling penting itu adalah waktu, time. Bahkan di Avengers aja batu yang terkuat itu yang time kan ya? Atau enggak? Ayo teman-teman pilih dari 7 batu itu batu mana yang paling hebat? Ujung-ujungnya yang menyelamatkan umat manusia itu adalah time. Benar nggak sih ya? Benar kan ya? Si Dr. Strange Ya, itu batunya yang time kan? Ya, batunya time kan ya? Nah, kenapa time? Karena secara hukum karma, tadi kan teman-teman mengatakan, Kak Atta mengatakan tentang mengubah nasib. Saya sudah melakukan banyak hal, kok nggak berubah-berubah, misalnya seperti itu kan ya. Karena faktor time inilah maka Buddha mengajarkan ada kehidupan yang akan datang. Coba teman-teman bayangkan, faktor time ini, kalau tidak ada faktor time, tidak ada faktor waktu, berarti kalau kita ngomong kalau apapun yang kita pikirkan dan kita inginkan saat ini terjadi juga saat ini sekarang juga, apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Kalau apapun yang kita pikirkan, kita inginkan saat ini juga terjadi, apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Akan kacau balau. Apokalips. Thanos pun nggak bisa ngalahin pikiran kita. Thanos itu masih baik, 50%, ceklek, hilang. Tapi kalau sekali saya pikir, saya berharap dunia ini mati semua, ceklek. Kalau secara karma, apa yang kita pikirkan langsung berbuah saat itu juga dan bisa terjadi, maka dunia ini akan hancur. Karena hanya butuh satu orang yang berharap semoga semua orang mati. Semoga semua makhluk di dunia ini hilang. Kalau secara hanya keinginan, kalau hanya dengan sebuah keinginan membuat orang bisa terkabul keinginannya seperti itu, maka dunia kita habis sudah. Nggak ada gunanya. Maka faktor time itu penting.
Karena ada faktor time inilah, ada faktor waktu inilah, kita bisa bersabar, berharap, dan mengumpulkan kebajikan secara perlahan-lahan. Gitu. Ketika waktunya pas, kita akan mendapatkan karma baiknya. Ketika kita hampir kecelakaan, pas karma baik berbuah menyebabkan kita tidak jadi kecelakaan. Ketika kita hampir tertipu dengan penipuan kripto misalnya, pas ada teman yang marahin kita bilang, "Lu jangan ikutan." Nah, pas kita berbuah. Gitu. Ketika kita hampir keracunan makanan, ada teman yang mengatakan, "Hei, jangan makan, itu makanannya sudah rusak." Pas dia. Ya kan? Tapi coba teman-teman bayangkan kalau karma itu tidak butuh waktu untuk berbuah. Wah, saya bayangkan di ruangan saya ada gajah. Tiba-tiba gajah muncul di ruangan saya. Bisa gila kita. Ya, habis ke taman safari, kan bayang, wah bagus ya kalau rumah saya ada harimau gitu kan ya, muncul harimaunya. Wah, bagus ya kalau rumah saya ada ular, ada beruang ya. Wah, tiba-tiba muncul di depan kita semua ya. Ya kacau balau dunia ini. Maka faktor waktu itu penting. Maka Buddha mengajarkan Khanti Paramita, Santi Paramita. Buddha mengajarkan tentang kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran menahan karma buruk dan kesabaran menanti karma baik juga. Yakin bahwa karma baik itu suatu hari akan datang walaupun bukan sekarang. Ya. Jadi apa yang bisa teman-teman lakukan? 6 paramita itu sebenarnya sudah obat paling mujarab. Dana, sila, santi, wirya, samadhi, dan prajna. Kalau dalam hal menunggu-nunggu karma baik berbuah, santi dan wirya ya kombinasi sih. Saya nggak bisa bilang santi dan wirya. Dana penting ya kan mau mengubah nasib berarti dana penting. Sila penting nggak? Menjaga sila kita apa? Ya dana itu kan akibat berarti teman-temannya kan adalah ya tidak mencuri dong. Gitu loh. Selain banyak berdana, tidak mencuri, sabar dalam kehidupan ini, wirya, bersemangat untuk mengumpulkan kebajikan dan banyak-banyak berdana. Jangan berdana sebulan sekali, namanya berdana, iya berdana saya sebulan sekali. Tapi bisa nggak berdana setiap hari? Dengan penuh semangat berdana setiap hari. Ya kan ya? Terus ya tentu samadhi dan prajna itu juga harus. Tapi saya pikir esensinya seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Baik, baik. Nah ini mau gali lagi nih dari paramita tadi tentang khususnya dana ya. Mungkin kita juga punya anggapan ketika kita kondisi keuangan sulit, kita sulit untuk berdana. Dan yang kita tidak berdana menjadikan kehidupan kita sulit juga di kedepannya karena kita nggak buat dana gitu kan ya. Ini cycle ini seakan-akan menjerat dan mengekang Kak Hendra. Bagaimana nih kita untuk keluar dari situ juga gitu ya? Kan sering ya ada yang bilang ya kalau lagi ya misalkan kita lagi kondisi sulit terus ada opening dana. Lalu mungkin kita berkonsultasi sama yang lain. Oh ya kalau lagi sulit ya jangan atau gimana. Nah, ini seperti apa baiknya terhadap kondisi seperti ini? Jadi memang terkesannya apa namanya ya kontrarian banget ya kita Buddhis ya dengan mengatakan, karena Buddha justru mengatakan bahwa ketika kita sedang kesulitan justru malah harus berdana sekecil apapun itu. Maka Buddha mengajarkan kita berdana hanya tidak bentuk hanya materi gitu kan ya. Berdana nggak hanya bentuk materi loh, berdana bisa berbentuk tenaga, bisa berbentuk juga waktu, bisa juga berbentuk perhatian ya kan. Misalnya ketika gempa tsunami yang Aceh dulu kan, ketika ratusan ribu orang meninggal pada waktu yang bersamaan itu, kan kita tidak perlu semuanya harus berdana materi, tapi ada orang yang datang ke situ mengunjungi lokasi, memberikan bantuan secara psikologi kepada teman-teman, kepada anak kecil yang di situ, ajak mereka main, bikin apa namanya konseling, itu kan berarti mereka memberikan tenaga dan waktu, mereka tidak memberikan materi. Seperti itu kan juga berdana. Maka ketika teman-teman belajar dana paramita dengan secara lengkap, bahkan ketika teman-teman memberikan dana berupa menghilangkan ketakutan makhluk lain, itu juga berdana loh. Melindungi makhluk lain dari ketakutan, melindungi makhluk lain dari kematian, ya. Maka itu di Buddhis function itu sangat baik sekali kan, karena itu adalah berdana, memperpanjang hidup dia, berdana umur dia. Seperti itu. Ya. Jadi apa namanya? Kalau kita mau ya berdana materi,
Kalau bisa, bahkan saya pernah ngomong sama orang yang curhat sama saya itu bahkan mengatakan, masa berdana sesendok nasi di piring kita aja kita nggak bisa? Pasti bisa dong. Gimana caranya? Sisakan 1 sendok terakhirmu, kamu dedikasikanlah dia untuk semua makhluk. Bisa dong, gitu. Ya. Atau bahkan berdana, ya kalau kamu beli Oreo 1 renceng 9.000 isinya 20, masa 1 keping tidak bisa kita dedikasikan untuk kebahagiaan semua makhluk. Karena yang paling penting karma itu adalah ada di pikiran. Gitu loh. Orang kaya raya bukan berarti tidak pelit. Ya kan? Tapi orang miskin kemungkinan besar pelit. Ya tentu ini disclaimer lah ya. Dalam artian bahwa karena dia punya sifat bawaan dong. Dia punya sifat bawaan. Jadi sehingga sangat sulit sekali. Deh, gue udah nggak punya apa-apa kok lu suruh berdana. Tapi justru itulah yang paling sulit dan itulah yang harus dilawan. Gitu. Teman-teman mengatakan bahwa oh Cici Ci, kita mau minta proposal dong gitu kan. Padahal dia sudah orang berada. Tapi berdananya berapa persen dari penghasilan dia? Ya, jangan mengatakan bahwa oh, saya sudah berdana loh. Berdana kita itu berapa persen dari pendapatan kita? Dulu ketika Kak Silvi masih SMP, SMA misalnya kan, dana dia itu mungkin hanya, misalnya masih sekolah tuh ya, dananya masih sekolah, tapi dana dia misalnya 5.000. Tapi 5.000 ini kesannya kecil banget bagi orang yang kaya raya. Tapi 5.000 ini adalah 5.000 ini adalah 10% dari uang jajan dia sebulan. 50.000. 10% dari uang jajan dia 5.000. Sekarang ketika teman-teman sudah gaji puluhan juta, 2 digit, 3 digit, ya, 20 juta, 30 juta, apakah dana teman-teman masih bisa 10% dari penghasilan teman-teman? Karena ketika berdana 50.000, 10% itu adalah 5.000, 30 juta itu berdana berarti 3 juta, 300 juta berarti berdana 30 juta. Apakah kita sanggup berdana sebesar itu? Nah, itulah pentingnya baca matematika, baca persentase makanya. Berarti ini ada asumsi. Apakah besarnya suatu karma yang kita hasilkan itu berdasarkan persentase dari materinya saja atau ada yang lainnya nih? Nah, itu boleh ya di-share nih tips and trick. Tentu ini kan hanya satu poin saja ya, satu poin saja untuk menggelitik teman-teman bahwa penyempurnaan dana paramita itu kan tidak sederhana menghitung persentase saja tentunya ya, masih banyak hal lain yang harus itu. Tapi kalau kita ceritakan secara Buddha Dharma, tentu ultimate dana paramita kita itu adalah bahkan kita bisa mendanakan anggota tubuh kita sendiri misalnya ya. Misalnya kalau kita ada orang tua kita sakit minta ginjal kita, ya mungkin karena dia orang tua saya rela memberikan ginjal saya gitu kan. Tapi ketika Silvi yang butuh ginjalnya kan belum tentu saya mau. Ya Silvi siapa? Nah, tapi ketika dana paramita kita sudah sempurna, maka siapapun yang minta ginjal saya rela kasih. Nah, inilah yang kita mau cari suatu hari nanti kita semoga bisa seperti itu misalnya. Tentu kualitas-kualitas seperti ini yang justru maksudnya kita kan pelan-pelan kita bangun gitu loh. Pelan-pelan kita bangun dan di dunia materialistis sekarang tentu dana yang paling mudah dilakukan adalah dana materi tentunya karena sehingga dan membandingkan dengan saudara-saudara kita di agama-agama yang lain kan mereka menggunakan angka ya kan ya berapa persen ya kan. Kalau saya kan hanya mencontohkan walaupun Buddha tidak pernah mematok harga ya teman-teman ya, ini hanya omongan saya sendiri aja bahwa saya memberikan contoh bahwa dulu teman-teman bisa berdana 5.000 ketika uang jajan 50.000 itu berarti sekitar 10%. Apakah sekarang setelah kita sudah semakin sukses, semakin berada, apakah berdana kita bisa nggak lebih dari 10%? Seperti itu. Gimana kok? Ada yang kelewat nggak aku? Ya, aku jadi teringat ketika zaman Petapa Sumedha ketemu Buddha di Pankara, aku rasa juga ini story-nya pada saat itu Petapa Sumedha yang itu adalah kehidupan jauh sebelum Buddha Sakyamuni itu memberikan kuntum bunga ya ke Buddha di Pankara, dan setelah itu diramalkan untuk akan menjadi sama Buddha Sakyamuni di yang zaman kita sekarang. Pada saat itu pun
kuntum bunganya itu diberikan oleh Putri Yasodhara ya, kehidupan sebelumnya Putri Yasodhara. Jadi Betapa Sumedha itu tak punya apa-apa dan dikasih gitu ya, dikasih terus dipersembahkan yang di share tersebut sama Putri Yasodhara kehidupan sebelumnya, aku lupa namanya. Kak Hendra ingat nggak? Nah itu yang menjadi persembahan kepada Buddha dan didapatkan ramalan menjadi Buddha. Saya rasa itu bukan suatu halangan ya, Kak Hendra, ketika kita tidak memiliki materi, dan yang paling penting adalah kemurahan hati ya di dananya ya. Jadi memang banyak macam untuk melakukan praktek dana itu sendiri. Nah, sepertinya kita sudah agak banyak juga membahas yang di luar tentang topik kita. Saya mau tarik lagi sedikit tentang kepastian karma, Kak Hendra. Saya lihat ada namanya kepastian karma. Nah, ini kepastian karma ini sama takdir mirip atau gimana nih, Kak Hendra? Gini, kalau kita di Lamrim, kita belajar sifat karma itu kan ada 4. 1, sifat karma, karma itu pasti. 2, karma itu berkembang pesat. 3, kita tidak akan menerima akibat karma yang tidak kita lakukan. Lalu yang keempat, karma tidak akan kehilangan kekuatannya untuk berbuah. Untung masih hafal. Jadi, sifat paling gampang itu adalah karma itu pasti. Sifat karma itu pasti adalah dalam artian di sini adalah bila karma yang kita lakukan itu adalah baik, maka hasilnya akan baik. Karma yang kita lakukan buruk atau karma hitam, itu hasilnya juga akan buruk. Jadi bukan mengatakan bahwa karma itu pasti itu dalam artian bahwa dia pasti akan bisa berbuah gitu loh. Karena kalau saya boleh panjangkan sedikit, salah satu jenis-jenis karma kan ada karma yang kehilangan kekuatannya untuk berubah kan. Berarti ada karma yang dia pada ujungnya tidak akan berbuah gitu loh. Nanti teman-teman pelajari dari teks-teks sutra Mautreyawadah Mahayana itu membahas itu juga kok. Jadi bagaimana caranya karma itu bekerja dengan lebih detail, silakan teman-teman dipelajari ya. Mungkin nanti kapan-kapan kita boleh bahas di sini juga. Nah, jadi apa namanya? Karma hanya menjelaskan tentang kalau kita lakukan hal yang baik, maka hasilnya baik. Itu Buddha menjamin. Kalau kita melakukan hal yang buruk, maka hasilnya akan buruk. Bukan berarti Buddha mengatakan bahwa hasil yang baik ini pasti akan terjadi atau hal yang buruk ini pasti akan terjadi. Itu bisa iya, bisa enggak. Karena tergantung karma masing-masing apakah kita melakukan sesuatu terhadapnya. Karena ingat, Buddha sendiri mengatakan kama yoni, kama bandhu, kama patisarana. Berarti bahwa sesuatu karma yang baik ini juga bisa hangus, sesuatu yang karma buruk ini juga bisa hangus. Gitu. Kalau enggak, gimana caranya kita mau mencapai kebuddhaan? Kalau semua karma harus menghasilkan kelahiran, maka kita tidak akan pernah bebas. Ya toh? Tidak akan. Tapi ada caranya untuk bebas seperti itu. Nah, kepastiannya di sinilah bukan, saya tidak setuju kalau tadi dikatakan apakah kepastian sini adalah takdir, bukan takdir. Takdir itu seperti tadi saya mendapatkan kelahiran sebagai seorang manusia, namanya Hendra. Itu adalah takdir saya. Saya sudah tidak bisa rubah, tiba-tiba saya mau lahir jadi monyet, udah nggak bisa. Tapi di kehidupan yang akan datang, saya mau lahir jadi monyet, bisa. Gitu. Di kehidupan yang akan datang, saya mau lahir jadi dewa, bisa. Di kehidupan akan datang, saya mau lahir sebagai hantu kelaparan, bisa. Di kehidupan akan datang saya mau lahir sebagai neraka, bisa. Tapi di kehidupan ini saya mau lahir di neraka udah nggak bisa, karena saya sudah lahir sebagai seorang manusia. Nah, sebagai seorang manusia ini yang menentukan saya berumur panjang nggak bisa sampai 90 atau maksimal 80 atau 70 atau 60 atau di umur 45 saya kecelakaan dan ditabrak mobil atau saya mati kebakaran atau kanker atau jantung atau stroke dan segala macam, itu semua masih tak jelas. Itu semua masih tak jelas. Hidup saya itu dari detik ke detik itu selalu bercabang. Kita ujungnya yang pilih jalur yang mana kita belum tahu. Dia seperti jaring laba-laba. Tergantung apa yang kita pilih. Misalnya malam ini setelah acara ini saya mau makan apa, itu kan menentukan. Menentukan 2 jam lagi saya akan mengalami apa. Gitu loh. Kalau setelah acara ini saya makan sesuatu yang tak baik, maka saya bisa jadi 2 jam kemudian saya sakit dan masuk rumah sakit, atau bisa jadi setelah acara ini selesai saya makan malam lalu ya baik-baik saja saya tidur dengan tenang gitu loh. Ya, karena itu kan semua masih yang di masa depan yang tak jelas.
Seperti itu. Jadi apakah karma itu pasti? Pasti dalam artian bahwa Buddha menjamin teman-teman butuh punya kesabaran untuk menunggu karma baik berbuah menjadi baik. Ya, karena kalau karma baik butuh waktu untuk berbuah menghasilkan sesuatu yang baik. Untungnya karma buruk juga butuh waktu untuk berbuah loh teman-teman. Coba bayangkan. Kalau Menarik. teman-teman ya, kalau teman-teman hanya bayangkan pengen karma baiknya cepat-cepat berbuah, tapi berarti harusnya kalau kita ngomong sesuatu itu adil, maka karma buruknya juga harusnya cepat-cepat berbuah dong. Tapi kan enggak. Karma buruk kan kita berharap mau jangan cepat-cepat berbuah lah. Kenapa? Misalnya ketika kita berbohong, semoga tidak cepat-cepat ketahuan. Kita mencuri, semoga tidak cepat-cepat ketahuan. Kita membunuh, semoga tidak pernah ketahuan, misalnya kan seperti itu ya. Kita berbuat asusila, semoga jangan pernah masuk medsos dan ketahuan, misalnya kan ya. Jempol-jempol netizen itu kan mengerikan sekali ya kan ya. Jadi apa namanya? Karena karma itu butuh waktu, maka kita juga punya waktu untuk bertobat ketika melakukan karma buruk. Dan kita juga punya waktu untuk menggandakan karma baik kita karena kita punya waktu. Gitu. Waktu Kayak gitu. lagi-lagi ya di sini. Ya, waktu. Karena kita sekarang ini berada di zaman yang semuanya maunya instant gratification kan ya Kak Atta ya. Instant gratification. Semuanya mau instan. Saya mau makan apa instan. Pokoknya Gojeknya telat 5 menit udah bintang 1 aja pokoknya. Ya kan? Mau barang Tokopedia sekarang sudah bisa pilih mau next day, same day, instan, kalau perlu saat ini juga datang ke rumahnya. Misalnya kayak gitu kan. Kita tidak seperti orang-orang zaman dulu ya, zaman keluarga ayah kita, orang tua kita, kakek nenek kita yang kita mau beli barang itu kita nunggu loh. Teman-teman, kalau saya nggak tahu ya teman-teman sini yang berumuran berapa ya, tapi untuk orang-orang yang zaman dulu, kita kalau makan buah itu nunggu sesuai musim buah loh. Musim mangga itu nggak tiap bulan loh. Musim mangga itu setahun sekali. Musim salak itu setahun sekali. Musim durian itu setahun sekali. Ketika tidak musim durian, jangan harap menemukan durian di jalanan. Tapi kan sekarang dengan teknologi ya, kita secara konstan bisa menemukan mangga, durian, pisang, salak, dan segala macam itu. Secara konstan, karena kita maunya sekarang instan. Tapi karma nggak bisa digituin. Karma nggak bisa dipaksa begitu. Karena Buddha tidak menciptakan hukum karma. Buddha menemukan hukum karma. Seperti Einstein tidak menciptakan hukum gravitasi, dia menyadari ada hukum gravitasi ternyata. Gitu loh. Dan karena itulah kita punya pelajaran fisika. Nah, teman-teman salahinlah si Einstein itu. Akibat dia teman-teman harus belajar fisika sejak SD, SMP, dan SMA. Coba dia nggak nemu. Gitu kok. Ya, terima kasih. Ini saya ingatkan juga kepada peserta, boleh silakan kalau ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat ya. Nah, sebelum ada peserta yang bertanya, saya akan melanturkan pertanyaan lagi nih. Tentang sebenarnya, kan tadi kita berarti udah belajar ya, perbedaan persepsi terhadap karma, pemahaman terhadap karma, dan juga pemahaman terhadap takdir. Di mana ya karma itu adalah sesuatu yang bisa kita ubah. Nah, dan takdir itu ya mungkin seperti kalau di pemahaman masyarakat itu memang itu adalah sesuatu yang sudah digariskan oleh greater force other than human atau kekuatan semesta yang di luar manusia dikatakan di situ atau ya mungkin kita bilangnya Tuhan di sini ya. Nah, setelah memahami ini nih, kalau misalkan umat Buddha itu masih memahami karma itu sama dengan takdir di mana itu dia tidak bisa diubah, gimana ini akibat yang akan ya dialami oleh orang-orang ini kalau dia mengalami itu, dan kalau bagaimana caranya supaya pemahaman terhadap takdirnya ini bisa dikoreksi, pemahaman terhadap karma sebagai takdir itu bisa dikoreksi. Pemahaman terhadap karma bisa dikoreksi ya. Jadi karma itu seperti dipahami sebagai takdir, sesuatu yang tidak bisa diubah gitu ya. Kan kita membahas tentang apa yang menjadi polemik di masyarakat pada umumnya, di mana
orang itu merasa bahwa sesuatu itu tidak bisa diubah, bahwa ya saya udah miskin ya miskin aja, atau saya pemarah ya pemarah aja gitu ya. Bahkan kalau kita lagi berantem, mungkin kita akan bilang kepada lawan berantem kita, ya beginilah saya memang pemarah gitu ya. Sering nggak Kak Hendra mendapatkan situasi seperti ini, bahwa saya seperti harus menerima seseorang itu adalah tabiatnya seperti itu. Nah, ini kan seakan-akan bahwa sesuatu itu adalah tidak bisa diubah. Pemahamannya adalah si yang tadi itu, bahwa karma itu seperti takdir itu sendiri. Ya, jadi gini ya teman-teman, di dalam salah satu jenis karma sendiri kan ada yang namanya karma kebiasaan ya. Jadi karma kebiasaan ini bisa menguntungkan kita, bisa juga merugikan kita. Jadi seperti tadi yang Kak Atta mengatakan, ada yang dari sejak kecil itu sudah kita sudah teman-teman pernah melihat mungkin anak kecil ketika dari kecil perasaan belum pernah kita ajarin apa-apa, kok dia bisa melakukan sesuatu yang orang tuanya sebenarnya nggak pernah ajarin, misalnya kayak gitu. Karena ya ada sifat namanya karma kebiasaan. Karma kebiasaan inilah yang membuat kita di kehidupan ini menjadi lebih cenderung, lebih mudah, lebih cepat untuk belajar dan melakukan sesuatu. Nah, seperti saya katakan tadi, dia bisa baik dan juga bisa buruk. Misalnya, kalau sesuatu yang baik itu adalah berarti kita melihat anak kecil itu kenapa waktu kecil itu dia lebih cenderung pintar, dia lebih gampang belajar, mempelajari sesuatu dengan lebih cepat, atau dalam tanda kutip kita maka anaknya berbakat. Kok bisa anak kecil waktu kecil sudah jago main piano ya? Atau ada yang anak kecil itu bisa 7 bahasa gitu. Ada anak kecil bisa berbahasa 7 bahasa. Dia bisa menghafal nama negara dan ibu kotanya di seluruh dunia. Bahkan ada yang bisa menghafal kode pos internasional seluruh negara, misalnya kayak gitu. Anak kecil yang saya mana nggak tahu, saya cuma hafal kode pos rumah saya doang, gitu ya. Kode pos Indonesia mah saya juga nggak tahu apa, seperti itu. Jadi kok bisa? Ya itu karena dia membawa karma kebiasaan. Karma kebiasaannya ya dalam hal ini yang bajik. Tapi kalau karma kebiasaan yang tak bajik apa? Berarti anak-anak kecil-kecil mungkin sudah suka mencuri. Ya, waktu kecil ketika main-main sama teman-temannya suka membunuh binatang-binatang, membunuh semut, jangkrik dan segala macam, ikan ya. Saya ingat banget tuh dulu waktu saya kecil di Medan tuh tukang. Zaman dulu saya kecil tahun 1985-an gitu ya, sampai 90 itu got-got di Medan itu masih bersih airnya. Bening lah. Jadi ikan-ikan tuh kelihatan berenang-renang tuh di selokan tuh kelihatan jelas, nggak kayak sungai Jakarta sekarang. Jadi kita serok pakai saringan gitu ikan, lalu ikannya ini kita tusuk pakai lidi untuk kita jadiin sate-satean, dibakar pakai lilin merah, nah, gitu. Kan mantap kan ya, kayak gitu kan. Kita bawa karma ini dari mana ya waktu kecil saya nggak tahu kan ya, tapi sekarang setelah belajar, wow, karma kebiasaan saya yang saya bawa dari kehidupan lampau ke sekarang itu mengerikan loh, punya kecenderungan seperti itu gitu. Ya wajar lah, semua orang pasti membawa karma kebiasaan itu ya. Kalau misalnya teman-teman terbiasa lahir sebagai manusia di kehidupan lampau, berarti kan zaman-zaman dulu kan kita hidup sebagai Flintstone kan ya, kita hidup sebagai zaman orang batu di mana dulu kita berburu binatang, pasti kita membunuh dong. Atau zaman-zaman ke depannya zaman-zaman peperangan kan, teman-teman mau lahir di Mesir, lahir di Cina, zaman perang kekaisaran misalnya, atau lahir di mana, kita dulu zamannya pegang tombak jadi prajurit dan membunuh gitu loh. Berarti sekarang sudah di zaman sekarang kalau kita masih punya kecenderungan untuk membunuh itu ya wajar gitu kan, karena memang kehidupan lampau kita kan isinya seperti itu. Kecuali teman-teman yang tidak punya keinginan mungkin dulunya turun dari alam dewa. Turun dari alam dewa, berbuat dosa sedikit di alam dewa, turun di alam manusia, mungkin dia orangnya tidak suka membunuh, misalnya seperti itu. Jadi ya, apa namanya, apa yang terjadi di masa lampau itu ya, yang membuat kita punya kecenderungan di sini. Tapi, apakah kecenderungan ini bisa kita rubah? Bisa. Gimana cara rubahnya? Lewat pendidikan, lewat belajar. Lewat belajar. Kalau saya lahir di keluarga yang juga tidak kaya gitu loh. Saya lahir di keluarga yang biasa aja, tapi dulu sekolah yang nggak bisa gimana-gimana amat lah. Maksudnya
ya nggak keluarga berada lah, saya keluarga menengah ke bawah lah, pastilah sudah lah. Kalau ada uang sekolah pasti ke RT minta surat keterangan miskin zaman dulu kan, surat keterangan tidak mampu. Kalau sekarang kan SKM, kalau dulu SKTM berarti surat keterangan tidak mampu. Saya selalu minta itu. Ya, tapi kan bapak saya dan mama saya bertekad anaknya harus kuliah, sekolah yang benar. Jadi saya bisa merubah. Ketika itu pun saya bertekad saya tidak mau tenggelam dalam ketidakmampuan ini, gitu ya. Atau papa saya perokok berat, di Samsu sehari 2 bungkus misalnya. Saya bertekad tidak mau seperti dia. Kalau kita katakan bahwa kita dipengaruhi oleh lingkungan, saya seharusnya merokok dong. Tapi enggak, saya nggak mau merokok. Adik saya juga nggak ngerokok. Ya, berarti Bapak, karena kita belajar bahwa merokok tak baik. Belajar bahwa untuk merubah nasib kita butuh sekolah yang benar, walaupun sekolah dikatakan tidak penentu masa depan lah ya, tapi saya tetap berpikiran karena ada level pendidikan tertentu yang kita punya menyebabkan kita lebih gampang punya akses untuk pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Gitu loh, bahwa ketika saya mau merubah sesuatu dalam hidup saya punya kemampuan untuk belajar dan merubahnya. Ketimbang saya tidak punya modal apapun. Seperti itu ya. Jadi apakah bisa dirubah? Bisa. Kuncinya apa? Belajar. Apakah kita punya keberuntungan untuk bisa belajar? Nah, disinilah saya tekankan pentingnya punya komunitas belajar bersama. Bagi teman-teman yang belum menemukan komunitas belajar, temukanlah komunitas belajar. Karena kalau tidak lewat pengetahuan, Buddha tidak bisa masuk dan membantu kita. Karena Buddha pun mengajar. Kan Buddha mencerahkan orang lewat mengajar. Buddha tidak mencerahkan orang lewat memunculkan keajaiban-keajaiban, menyembuhkan orang-orang tertentu selama 24 jam, 24 hours, 7 days a week. Kan Buddha tidak melakukan itu. Ya kan, ya, keajaibannya adalah sekali-sekali ya kan, ya. Tapi kan kebanyakan Buddha adalah duduk di depan para bikunya semua, ayo kalian duduk, ayo mengajar, mendengarkan dharma. Karena hanya dengan mendengarkan dharma lah, maka kegelapan batin yang kita punya sedikit demi sedikit dia berkurang. Baru kita merasakan, oh saya harus berubah. Gitu. Kalau tidak ada pengetahuan, maka akan sulit untuk berubah karena ya seperti tadi kata Kak Atta, sulit untuk merubah orang lain kalau kita yang ngomongin. Ya kan? Kak Atta, jangan banyak makan gula, tak baik. Aku kan demen, lu kok perintah-perintah gua sih. Tapi setelah Kak Atta sendiri menonton sebuah cuplikan YouTube yang mengatakan gula begini, akibatnya begini, tiba-tiba dia sadar sendiri, oh iya ya, wah tak baik loh. Padahal saya sudah ngomong itu sejak setahun yang lalu, setiap hari saya omongin dia nggak mau dengar. Sampai di sebuah titik di mana Kak Atta mengatakan, oke, saya harus berubah. Itu bisa datangnya dari mana? Datang dari pengetahuan yang dia peroleh dari belajar. Maka teman-teman sekalian, penting sekali untuk belajar. Banyak orang yang meremehkan agama Buddha dengan mengatakan agama Buddha itu mah gampang, yang penting tidak melakukan karma buruk, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran, inilah ajaran para Buddha. Selesai. Andaikan agama Buddha segampang itu, teman-teman saudara-saudara sekalian, ya, maka sudah banyak orang-orang yang tercerahkan harusnya. Tapi kan kenyataannya enggak. Kalau memang agama Buddha itu gampang, ya harusnya kita semua tidak butuh kelas-kelas seperti ini dong. Berarti harusnya teman-teman tinggal dengan senang hati duduk meditasi 5 jam sehari gitu kan ya. Tapi kan ya nggak tahu, semoga teman-teman melakukannya gitu. Oke. Terima kasih nih Kak Hendra insight-nya. Saya rasa waktunya sudah mendekati di pukul 8.30 ya. Oh, bukan sampai jam 9 ya kita? Untuk diskusi dharmanya sepertinya 8.30. Tapi kalau kita ada pertanyaan-pertanyaan nih yang mungkin perlu kita lihat, Kak Hendra. Ini coba saya lihat ya, ada yang chat nih. Sepertinya Kak sudah ada yang masuk. Koko, aku deh mau tanya, kalau dari pembahasan tadi yang aku tangkap bedanya karma sama takdir adalah karma masih bisa diubah, sedangkan takdir nggak bisa diubah.
kalau dilihat dari aspek ini saja, ramalan Buddha di Pankara bahwa petapa Sumedha akan menjadi Buddha, atau ramalan Buddha bahwa Dewadatta akan menjadi Paceka Buddha, kan nggak akan meleset. Berarti ada dong hal-hal yang nggak bisa diubah. Apakah ini bisa dikategorikan takdir? Terus kalau ada hal baik yang bisa berubah, berarti ada dong hal-hal buruk yang nggak bisa berubah. Terima kasih banyak. Panjang. Oke. Pertanyaannya bagus ya, Regina. Ya, dari saudari Regina. Iya, jadi gini, kemampuan Buddha itu kan bisa mengetahui karma masa lampau, lalu kira-kira lalu Buddha bisa memprediksi karma masa depannya seperti apa. Seperti kalau kita menanam, jadi saya tiba-tiba sekarang musim apa sih? Mangga ya, duren. Sekarang musim duren nih, duren nggak sih? Silvi di Bandung musim duren kah? Kak Silvi, duren ya? Ya sekarang musim duren nih, jadi Kak Silvi makan duren sama teman-teman ya, lalu biji durennya dia lempar ke sebuah tanah kosong, gitu loh. Lalu bisakah kita mengatakan bahwa tanaman itu berbuah pasti durian? Bisa kan? Walaupun mengatakan tidak ada yang pasti di dunia ini, Kak Hendra, bisa jadi pohon mangga itu. Tapi kan enggak kan? Oh pasti duren ya, karena dia syarat dan ketentuan dia memenuhi. Seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa saya berdana 1.000, apakah karma baik saya akan 1.000? Ya belum tentu. Karena berkembang pesat. Jadi berdana 1.000-nya, kalau karma itu tidak berkembang pesat ya teman-teman ya, dana 5.000 yang dulu Silvi danain ketika dia masih SMA, kalau dana itu berbuah juga 1:1 aja, tidak berkembang pesat, hari ini berdana 5.000 lagi, itu beli cireng aja nggak cukup sekarang. Zaman dulu 5.000 tuh ketoprak semangkok sepiring dapet loh. Zaman sekarang ketoprak 5.000 nggak bisa loh. Kalau karma itu tidak berkembang pesat, dana 5.000 kita, kalau perbandingan neda karma itu adalah 1:1, kita nggak akan pernah bisa kaya. Gimana mau kaya, dananya goceng terus 10 tahun kemudian berbuahnya goceng lagi. Ya nggak bakal kaya-kaya lah kita. Terus gimana mau dana paramita sempurna? Coba nggak bisa. Justru ada karma berkembang pesat. Maka dia menjadi ada harapan untuk kita mencapai kebudaan. Untuk menyempurnakan dana paramita, karena dia berkembang pesat. Tapi ingat, karma buruk juga sama. Nah, kita balik lagi ke contoh durian tadi. Kan soal pasti tak pasti. Ya kan? Jadi ketika durian tadi, ketika si Sylvie lempar, lepehin biji durian satu, gitu kan ya, muncul. Oke, kemungkinan adalah kemungkinan besar duren lah ya, kemungkinan besar duren. Nggak mungkin dia jadi belimbing misalnya, atau jadi mangga, jadi salak misalnya seperti itu. Lalu duren. Nah, karma berkembang pesat itu maksudnya di mananya? Yaitu di bagian seberapa rimbun si duren ini bisa menghasilkan. Mungkin kalau bibitnya bagus, hasil durennya bagus-bagus, manis-manis, buahnya banyak. Tapi kalau ternyata bibit yang dilempar dan tumbuh itu adalah bibit yang nggak bagus, akhirnya nggak tumbuh, akhirnya buahnya jelek-jelek, keriput-keriput, tidak manis, dan nggak banyak, misalnya seperti itu. Kita bisa prediksi, nggak perlu jadi Buddha untuk memprediksi. Buddha memprediksi Dewadatta bisa jadi Paceka Buddha, di Pankara bisa menjadi sama Sam Buddha. Kita juga bisa memprediksi biji duren akan tumbuh menjadi duren dengan ketepatan hampir 100%. Kita juga bisa gitu. Cuma dalam hal-hal yang seperti itu, misalnya kita bisa prediksi besok saya pikir kira-kira sekitar jam 5-an matahari akan terbit dari timur. Coba deh kamu coba pikir-pikir. Kayaknya saya bisa prediksi terbit dari timur. Dan kemungkinan besar kita akan benar gitu loh. Ya kan ya? Untuk hal-hal yang seperti itu. Dan Buddha mengatakan, untuk hal-hal yang pasti, misalnya pasti terakhir di neraka Awici itu kan ada 5 hal ya. Ayo teman-teman, hafal nggak? Apa 5 sebab untuk terakhir di neraka Awici? Kalau tiba-tiba kuis ya, yang bisa jawab dapat hadiah. Dapat hadiah apa nih? Duren. Ayo, ada yang bisa jawab. Membunuh orang tua 1. Ada hal-hal buruk yang nggak bisa teman-teman jawab ya di situ ya. Aku sambil baca chatnya. Aku sambil baca. 2 tuh. Hah? Ortu langsung 2. Aku sambil jawab. Ayah dan ibu. Ya, ortu langsung 2, membunuh ayah, membunuh ibu ya. Itu harusnya 2, 1 dan 2. Jika kemudian berarti ada dong hal-hal yang nggak bisa dirubah.
melukai sangga, membunuh seorang arahat. Iya, tentu ada hal-hal yang kita bisa pastikan dia terjadi, ada hal-hal yang nggak bisa. Ya, dan itu mungkin butuh kebijaksanaan untuk memilah kasus per kasus lah ya. Misalnya ketika contoh saya tadi ya, kamu bercocok tanam mangga, tentu kamu berharap tumbuhnya mangga dan nggak tiba-tiba jadi melon, kan itu agak bahaya juga ya. Misalnya seperti itu, agak-agak serem kalau nggak kan, seperti itu. Atau tiba-tiba tanaman yang harusnya tumbuhnya ke atas, tiba-tiba tumbuhnya ke bawah gitu kan, melawan hukum Bijanyama misalnya kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah yang Buddha katakan kalau teman-teman melakukan membunuh orang ayah, ibu, memecah belah sangga, melukai seorang Buddha, mencelakai sangga, membunuh seorang arahat itu dipastikan bisa terlahir di neraka awici. Seperti itu. Bahkan Dewa Data yang melakukannya pun memang tetap harus terlahir di neraka, tapi hanya sesaat saja karena karma kebajikan yang dikumpulkan juga besar. Seperti itu. Jadi agama Buddha itu bukan agama Buddha lah, hukum karma itu sebenarnya sangat fair sekali. Sangat fair sekali ya, seperti itu. Takdir, kita katakan takdir nggak? Tentu kalau sesuatu hal yang baik, kita maunya takdirnya pasti terjadi ya. Dan sesuatu yang buruk, kita berharap takdirnya tidak terjadi. Nah, maka itu tidak bisa dikituin juga kan, kita harus bisa fair. Ya. Maka Buddha mengatakan yang fair itu adalah kita melakukan karma baik, hasilnya baik. Karma buruk, hasilnya buruk. Kita fair di bagian situ saja. Bahwa makanya sibuklah mengumpulkan karma baik, sibuklah mengurangi karma buruk. Dengan itu, apakah kita bisa survive di dunia ini? Survive. Tapi apakah kita bisa mencapai tujuan-tujuan tertinggi? Maybe not. Maybe not maksudnya dalam artian apa? Nggak cukup. Ya, nggak cukupnya kenapa? Minggu depan ya. Atau mungkin teman-teman punya saran mau bahas topik apa di kedepannya, atau ada kritik dan saran buat kita-kita bikin sesi-sesi kedepannya seperti apa, mau bahas topik tertentu, atau mau bantuin, mau bikin saran apalah, gitu ya. Seperti itu. Ya, Misal itu hostnya bisa. yang agak-agak lebih ganteng lagi atau apa ya, atau undang-undang artis atau apa gitu ya. Saya nggak bisa undang Deddy Corbuzier sih ya, nggak bisa undang Deddy Corbuzier. Atau undang Lee Jung Suk gitu ya, atau siapalah artis-artis Korea itu. Ada lagi kok ada? Belum ada lagi pertanyaan? Silakan untuk para peserta jika ada yang mau bertanya, berdiskusi mengenai topik atau mungkin secara umum terhadap karma dan takdir itu sendiri ya. Jadi kalau di sini ya kita lihat bahwa memang takdir itu mungkin adalah from sesuatu being yang di luar dari kita, sedangkan di Buddhis itu it's totally depend on us gitu ya, Kak Hendra ya. Iya. Lalu juga ada yang pasti, ada yang tidak pasti, itu mungkin karena keterbatasan pengetahuan kita saja gitu kan ya. Jadinya kita nggak bisa menebak apa hasilnya. Jadi sebenarnya ketika kita ngomong sebab akibat, ini kan nyambung ya. Akibat itu dia diakibatkan suatu sebab yang kita udah bisa prediksi. Dan juga ketika kita buat sebab, kita juga udah prediksi akibatnya kayak apa. Kayak tadi contohnya, Kak Hendra kan ngomong tentang nanam duren gitu ya. Kalau durennya enak, kita udah hampir pasti bisa bilang, oh ini Musang King misalkan. Itu bibitnya khusus ya. Cara bikinnya khusus ya. Dan kita tahu persis tuh gimana prosesnya. Jadinya sepertinya itu timbal balik ya. Kita bisa tahu akibat dari sebab, dan kita bisa tahu sebab dari akibat. Jadi kalau teman-teman mau ke orang pinter ditanya kehidupan yang lalu apa, kayaknya nggak perlu lagi ya, Kak Hendra ya. Udah Iya. tahu sebabnya, itu kita bisa prediksi dari apa yang kita alami di kehidupan saat ini. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih. Apa yang membuat kita terlahir menjadi manusia pemeluk agama lain, namun kehidupannya baik, sehat, dan berkecukupan? Dari Kak Santo. Well, kalau gitu saya jawabnya berdasarkan apa alasannya kita, gini deh, apa alasannya kita untuk menjamin kita terlahir lagi sebagai seorang Buddhis misalnya. Itu jawabannya sederhana, ya menyatakan tisarana kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Kalau kita menyatakan tisarana, menyatakan dengan keyakinan ya, bukan menyatakan KTP ya, menyatakan keyakinan dengan Buddha, Dharma, dan Sangha,
maka seyogyanya di kehidupan akan datang sesuai dengan hukum karmanya sendiri. Ya, karena kita membangkitkan keyakinan yang kuat kepada Triratna, maka secara otomatis di kehidupan akan datang akan menyebabkan kita memiliki kondisi-kondisi yang sesuai untuk kita praktek Dharma, yaitu pasti akan menjadi Buddhis lagi seharusnya. Ataupun kalau tidak, kita pasti punya kecenderungan untuk ngarah-ngarah ke situ, gitu loh. Dulu waktu saya kecil, saya juga nggak Buddhis kok. Keluarga papa mama saya juga tidak bisa dikatakan mereka Buddhis kan, tapi mereka adalah sembahyang tepekong kan, sebagai seorang Chinese keturunan Chinese, mereka taunya sembahyang, ya kan, berlindung di bawah KTP Buddhis saja kan, sebenarnya kan, sebenarnya mereka ngomong sebut ya mereka agamanya ya sembahyang bawaan dari leluhur kita, seperti itu. Saya sempat saya Kristen karena sekolah saya Kristen, saya Katolik karena sekolah saya Katolik kan, kayak bunglon kan ya. Tapi yang menyebabkan saya menjadi Buddhis ya adalah setelah saya mempelajari ya saya tertarik dan akhirnya saya memutuskan untuk menjadi Buddhis. Jadi walaupun saya tidak terlahir di keluarga Buddhis, tapi akhirnya saya bisa menjadi seorang Buddhis seperti itu. Nah, apakah yang membuat kita terlahir menjadi manusia pemeluk agama lain? Ya bisa jadi karena keyakinan kita kepada Triratna tidak pernah kita nyatakan. Karena kalau teman-teman nanti belajar Lamrim, manfaat berlindung itu salah satunya adalah akan menjadi sebagai seorang manusia kan, yang seyogyanya harusnya Buddhis lagi, karena kita butuh tubuh manusia sebagai seorang Buddhis untuk bisa lanjut praktek Dharma. Karena kalau teman-teman punya tubuh manusia tapi beragama lain, maka teman-teman tidak punya alasan untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh agama Buddha, toh ya. Karena kan bukan agama Anda, gitu kan. Ketika kita lahir sebagai pemeluk agama lain kan tidak ada alasan bagi teman-teman untuk melakukan karma baik, karena nggak diajarin di agama yang sebelah. Mungkin diajarkan untuk berbuat baik, tapi berbeda dengan yang diajarkan oleh Buddha, misalnya seperti itu. Jadi, walaupun dia menjadi pemeluk agama lain, kehidupannya baik, sehat, dan berkecukupan. Karena itu, karma kan nggak cuma satu jenis. Karma tidak hanya keyakinan saja, tapi bisa ada karma berdana, karma moralitas, karma sabar, karma itu paramita aja kita kaitkan seperti itu. Mungkin keyakinan kita kurang kuat. Seperti itu ya. Selamat malam, Kak Hendra. Apakah dalam ajaran ada dikenal konsep takdir? Karena kalau per definisi takdir sesuatu tidak dapat diubah. Yaitu seperti yang tadi saya di awal kelas kita ngomong, takdir itu dalam pandangan saya ini benar-benar, correct me if I'm wrong ya. Tapi bentuk kehidupan itulah yang mungkin saya bisa sebut sebagai takdir, dan kematian yang pasti itu adalah takdir. Kelahiran sebagai makhluk manusia itu takdir. Kematian itu adalah takdir. Di tengah-tengahnya itu semua masih bisa dirubah. Seperti Jadi itu. per kasus ya, kita Per ngomongin, kasus. kita nggak ada konsep kayak semuanya itu adalah takdir, tapi ada beberapa yang mirip takdir. Mungkin bisa didefinisikan demikian. Ini ada banyak jadinya pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak. Ternyata kita mendapatkan respon yang cukup baik, Kak Hendra. Oh ya, yang Elvan kita skip ya. Susah itu kayaknya. Oh gitu ya. Baiklah. Nih, Kak Elvan kita address juga lah. Sekarang. Kita biar nggak kelewat. Apakah karma berbuah spesifik sesuai dengan sebabnya? Dalam artian misalnya kalau kita melakukan karma bajik menjaga sila, apakah itu dapat berhasil buah menjadi kaya? Jika bisa, berarti kita tidak wajib sering melakukan dana untuk bisa menjadi kaya, karena bisa melalui sila. Jika tidak bisa, maka kalau kita berdana, tenaga seharusnya akan menghasilkan kita dibantu orang dan bukan mendapatkan uang. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Nah, bagus. Pertanyaannya bagus. Saya mungkin nggak bisa jawab 100%. Makanya aku bilang pertanyaan skip aja. Susah ini. Ya. Jadi, kalau hanya dengan dana paramita kita bisa mencapai kebuddhaan, maka Buddha tidak akan mengajarkan ada 6 paramita. Harusnya Buddha mengajarkan 1 paramita aja. Nggak harus ada 6. Ya kan ya? Ya kan? Berarti kita tetap butuh hal-hal yang lain seperti itu. Karena ya
kalau misalnya untuk memperoleh buah durian, maka kita butuh menanam buah durian dan tidak bisa buah mangga, maka tentunya untuk hal-hal yang lain juga sama. Nah, mengenai Kak Elvan ini yang mengatakan tentang kalau kita berdana tenaga, harusnya akan menghasilkan kita dibantu orang dan bukan mendapatkan uang, misalnya, ya kan bantuan itu tidak mesti harus selalu dalam bentuk uang. Dalam artian maksudnya gimana? Gini, kita kan berdana tenaga. Maksudnya kita berharap suatu hari nanti ketika kita kesulitan, kita juga bisa dibantu dalam bentuk dana kan. Nah, itu bentuknya ya betul bisa iya tapi juga bisa enggak dong. Misalnya gini, eh, kita punya keluarga yang sedang sakit di rumah sakit gitu kan ya. Lalu kita butuh bantuan. Ya, berarti kan bisa jadi ada teman yang mau menggantikan kita menjaga orang tua kita selagi kita bekerja mencari uang misalnya kayak gitu, atau ada saudara yang mau menggantikan kita untuk menjaga orang sakit tersebut. Itu kan juga dibantu kan? Dibantu dalam artian bahwa kalau teman kita tidak mau membantu menjaga orang tua kita yang sedang sakit, maka kita harus mengeluarkan uang untuk membayar suster. Jadi dana yang seharusnya kita dapatkan itu didapatkan melalui faktor yang lain. Karena Kak Elvan dan teman-teman sekalian, karma itu berbuah di perasaan. Karma itu bukan berbuah di rekening. Karma tidak berbuah di rekening, saudara-saudara. Karma berbuah di perasaan. Perasaan apa? Dana membuat kita di perasaan bahwa perasaan senang kita memiliki kecukupan materi dan rohani. Kita tidak pernah merasa kesulitan gitu loh. Jadi gini, orang-orang yang sempurna dana paramitanya itu bukan sempurna dana paramita lah. Yang dana paramitanya baik itu adalah orang-orang yang kalau kita mau kemana-mana itu nggak pusing untuk diajak jalan-jalan, nggak pusing untuk diajak berbuat baik. Kalau orang-orang yang sulit itu biasanya ada, aduh, gue banyak kerjaan, aduh, tak punya waktu, aduh, tak bisa tutup toko, aduh, tak bisa ini, tak bisa itu. Tapi orang-orang yang sudah merasa cukup dengan dirinya, merasa berkelimpahan, kamu ajak dia ngapain pun dia oke, gitu. Itu juga bisa loh. Dana tenaga menyebabkan kita di dalam kehidupan ini adalah ringan-ringan saja menjalani kehidupan. Ya, Ada saya yang bukain jalan ya? Hah? Ada yang bukain jalan ya? Iya, Apa-apa. dibukain jalan, walaupun tuh benar yang tadi saya bilang kan, tidak dalam bentuk rekening gitu, tapi diberikan dalam bentuk kemudahan-kemudahan seperti itu ya. Kak Hendra, apakah bisa benih karma baik berbuah di kehidupan saat ini tanpa usaha khusus, jadi kayak dapat lotre tanpa beli tiket lotre? Teman-teman bisa suka kalau lagi jatuh cinta itu ya, lalu mengatakan, aku nggak paham bagaimana aku bisa mendapatkan kamu. Sungguh beruntung aku di dunia ini. Kan kalau kata-kata romantisnya kan seperti itu kan, ngebullshitnya kan ya. Ya itu kan kayak dapat lotre toh. Nah, buktinya ada toh. Ya begitu kan ya. Ya udah. Bisa kita bisa bertemu dengan guru spiritual di kehidupan ini. Itu sangat 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 beruntung toh. Apakah bisa benih karma baik berbuah di kehidupan saat ini tanpa usaha khusus? Maksudnya benih karma baik yang dilakukan di kehidupan ini ya, Kak Dr. Tul? Atau ini, kita nggak nanam mangga, tapi tetap makan mangga gitu. Maksudnya gitu nggak ya? Iya, maksudnya gimana tuh? Coba di-elaborate. Topiknya malam ini menarik, Kak. Jadi keinget 4 ajaran Leovan, seni mengubah nasib. Ya, dulu saya belajar bukunya kecil-kecil itu kan. Dulu saya sempat suka baca itu. Memang Taoism dia Taoism atau Confucian ya. Tolong koreksi apa namanya. Jika saya salah, dulu saya suka baca karena bagaimanapun juga insight-insightnya kan oke gitu ya. Baik dia. Dibalas nggak sama Kak Dr. Tool-nya? Maksudnya benih dari kehidupan lalu, ini menyambung dari Kak Reynaldo yang menanyakan yang tentang benih lotre tanpa beli tiket lotre. Maksudnya benih dari kehidupan lalu, harusnya berbuah di kehidupan ini. Oh, ya bisa. Ya kayak lotre kan? Sesuatu yang kita lakukan di kehidupan lalu berbuah dalam kehidupan sana, blast langsung dapat satu karung gitu kan. Langsung dapat lotre. Bisa aja kan ya? Pertanyaannya dia bisa atau enggak kan ya? Apakah bisa? Bisa dong. Ya contohnya orang-orang yang dapat lotre. Jadi anak raja juga ya? Ya, misalnya tiba-tiba kamu mendapatkan harta warisan, misalnya
ya, atau misalnya tapi kalau ngomong dapat saham perusahaan itu kan nggak kayak dapat lotre ya, itu kan karena kita bekerja di perusahaan tersebut ya. Ya mungkin yang paling mudah misalkan ya kita tiba-tiba di jalan menemukan sebuah tas berisi uang misalnya ya, atau ketika kita menggali-gali di rumah ketemu barang terbuat dari emas gitu atau apa, ya bisa aja ya seperti itu. Oke. Apalagi? Ini dari Kak Venes, malam Kak Hendra mau tanya, kenapa Ratu Elizabeth begitu kaya raya? Kenapa beliau tidak terlahir sebagai Buddhis? Mungkin sebagai Buddhis, umat Buddhis sudah sejahtera. Oh ya, kenapa masih sedikit orang Buddhis yang top rich in the world? Kalau Ata mau jawab, saya sambil minum. Wah, sulit ini. Mumpung masih hot Ratu Elizabeth. Saya nggak tahu juga gitu ya, apa tindakannya di kehidupan lampaunya, dan kita nggak pernah tahu beliau itu bodhisattva atau bukan. Dan kalau di cerita-cerita banyak sekali bodhisattva itu terlahir sebagai pemimpin dunia kan ya. Jadi we never know. Yang pasti seorang pemimpin raja itu berkorban sangat besar untuk melakukan tugasnya. Dan saya rasa itu juga sesuatu yang kita nggak bisa lihat Buddhis itu dari kulit ya. Bisa aja KTP umat Buddha tapi nggak Buddhis gitu kan ya, dari jiwanya. Saya rasa gitu sih ya. Dan kalau sedikit orang Buddhis yang top richest in the world, I think agak sulit ya parameternya, apakah mau mencari kenapa orang Buddha umat Buddha itu nggak kaya-kaya gitu, apakah seperti itu gitu ya, atau kita ukurnya dari fame misalkan. Kita lihat His Holiness Dalai Lama, ya beliau mungkin tidak orang paling kaya, tapi beliau termasuk orang yang paling dihormati kemanapun negara yang dikunjungi kan. Apakah itu bisa jadi parameter? Aku kurang tahu. Mungkin bisa diskusi selanjutnya. Oke. Kak Hendra, setelah minum mungkin mau menambahkan? Iya. Jadi kenapa beliau tidak gini loh? Mungkin juga saya mungkin mau ngomongin kalimat berikutnya Kak Venes, yaitu mungkin jika sebagai Buddhis, umat Buddhis sudah sejahtera. Lah, kalau kita ngomong negara Thailand, dia punya raja kan, dan negaranya kaya kan, bagi teman-teman yang suka ke Thailand kan wiharanya, wah, kelihatannya megah ya. Kalau di Thailand, aku takut salah ya antara Thailand dan Sri Lanka yang bisa berdana, lalu kita dikasih selembar kertas emas yang katanya itu beneran emas untuk ditempel di stupa, itu tuh di Thailand atau di Sri Lanka ya? Saya tidak tahu. Iya. Jadi kalau kita mengatakan Thailand dan Sri Lanka adalah negara Buddhis, kenapa negaranya nggak sejahtera? Kenapa Sri Lanka sekarang bangkrut? Kenapa Thailand bangkrut? Kenapa nggak dengan dana paramitanya si raja membagi-bagi harta kekayaan kerajaan kepada seluruh penduduknya? Kenapa nggak begitu? Ataupun kita ngomong di agama lain, misalnya ya, yang negaranya kaya minyak, misalnya, kenapa dia tidak mensejahterakan negaranya dengan membagi-bagikan itu ke semua penduduknya? Nah, ada satu negara yang melakukannya. Ada satu negara yang melakukannya, dan negaranya saat ini bangkrut. Jadi karena dia sangat kaya dengan minyaknya, jadi di negara itu negaranya mensubsidi besar-besaran penduduknya dengan harga minyak yang sangat murah dan tidak pernah mempedulikan neraca dagang negaranya. Akhirnya sekarang ketika harga minyak yang kemarin COVID harga minyak jebol itu, negaranya amblas. Ya toh? Ya, maka kita tidak bisa mengatakan bedakanlah antara Buddhis sebagai agama dan sebagai sebuah negara gitu. Maka tidak cocok dikatakan negara Buddhis. Dia bukan negara yang mayoritasnya Buddhis. Gitu loh. Karena kalau kita mengatakan negara Buddhis berarti seakan-akan negara itu harusnya suci. Teman-teman, apakah kalau pergi ke Thailand, ke Sri Lanka tidak ada copet di situ? Tidak ada orang miskin kah di situ? Tidak ada penjahat kah di situ? Apakah di situ bank itu kalau malam hari banknya pintunya nggak dikunci? Apakah rumah-rumah di situ mobil pintu nggak dikunci, rumah nggak dikunci, mobil nggak dikunci kah?
Karena saking percayanya kamu Buddhis, menerima karmamu sendiri, kamu tidak mungkin mencuri dari sesama umat Buddhis, ya kan? Itu ada di utopia doang itu. Realitinya tak ada. Semua orang kunci rumah, kunci pintu mobil, bank dikunci, dijaga satpam dan dikasih alarm. Hanya ada di alam Buddha nih sepertinya. Hanya ada di alam Buddha itu. Nah, kalau di alam Buddha pun buah pirnya pun dicolong sama Sun Gokong ketika itu kan ya. Buah pirnya pun dicolong, lalu dia ke kerajaan lagi diacak-acak itu catatan-catatannya Kaisar Langit kan. Di situ aja ada Sun Gokong. Gimana kita di manusia? Kenapa masih sedikit orang Buddhis yang top richest in the world? I don't know. Tapi zaman dulu seperti Raja Asoka, itu kan sangat kaya raya pasti ya. Kerajaan-kerajaan Buddhis Sriwijaya dulu kita juga begitu. Seperti itu. Mungkin ada, cuman nggak pengumuman aja. Kalau Kak Vena suka nonton video-video di YouTube tentang bagaimana men-track kekayaan-kekayaan orang kaya itu, mereka justru nggak mau ketahuan. Jadi daftar orang-orang terkaya itu sebenarnya daftar kekayaan berdasarkan data-data yang mereka bisa lacak dan tercatat. Ya, net worth aja ya biasanya. Iya. Banyak hal-hal yang nggak tercatat yang dia nggak pernah umumkan dan mungkin nggak mau orang tahu kan ya. Mungkin ada, tapi kita nggak tahu. Who knows? Kak Venes mungkin ini ya. Dia sebenarnya top richest tapi nggak pengumuman gitu ya. Seperti itu. Atau mau bikin pengumuman sebenarnya. Mau bikin pengumuman, saya adalah orang terkaya Buddhis sebenarnya gitu ya. Kenapa Ratu Elizabeth bisa segitu kaya raya? Ya, kita kan tahu kerajaan Inggris dulu kan bagaimana caranya dia memperluas kerajaannya ya. Teman-teman kalau lihat di peta, kerajaan Inggris itu ya nggak gede-gede amat loh. Kayak nggak lebih gede dari Sulawesi dia atau apa gitu. Negaranya pulau di situ. Bisa menguasai hampir semua Eropa coba zaman dulu. Itu kan kita nggak tahu berapa tabungan emas dia di basement dia itu. Ayo, dari zamannya Pirates of Caribbean sampai mulai ngelantur kita. Sampai ke Lord of the Rings kan ya, sampai ke Lord of the Rings kan harta kekayaan yang disimpan oleh naga itu kan bisa jadi ada di basementnya rumah Ratu Elizabeth di situ, isinya emas berkilo-kilo, berton-ton di situ kan. Kita tak tahu. Seperti itu ya. Oke, apalagi nih Triana ya. Niat yang berubah pada perasaan. Apakah seseorang menerima perasaan gelisah yang sama dari berbagai tempat? Apabila menerima perasaan gelisah yang sama dari berbagai tempat, karma apa yang telah ia perbuat sebelumnya, bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini saya kurang paham nih Kak Atta nih. Apa maksudnya? Sebagai niat yang berbuah. Jadi orangnya gampang gelisah gitu. Apa sebab dia gampang gelisah? Gelisah itu ada faktor takut. Ada takut banyak ya. Takut ada kejadian yang tidak diinginkan datang, atau takut terhadap ketidakpastian, atau takut dengan yang diinginkan itu nggak datang-datang gitu ya. Worry about future sih ya. Ini mungkin dikategorikannya ke dalam itu, karena kan kalau worry terhadap past itu kan nggak bisa. Jadi khawatir terhadap yang masa lalu itu kan nggak bisa, karena udah terjadi. Yang bisa terjadi khawatir itu kan di masa datang. Nah, kalau khawatir terhadap masa datang, ya mungkin bisa mengutip kembali ya yang komentar His Holiness Dalai Lama terhadap human, tentang manusia, bahwa ya manusia itu tidak khawatir terhadap masa depannya dan segala macam gitu ya, tidak hidup di masa sekarang dan sebagainya. Saya rasa itu juga nyambung. Tapi memang itu lumrah sekali ya, maksudnya setelah kita nggak tahu apa yang terjadi di masa mendatang, kita takut. Nah, aku rasa kayak misalkan seekor burung ya, dia berani menghinggapi dahan yang ranting yang tipis di pohon karena dia tahu dia bisa terbang. Ya, saya rasa kembali ke Kak Hendra nih, yang tadi ngomong tentang belajar, tentang memahami karma ya, sehingga bisa jadi kayak burung, kita punya level of confidence untuk melalui apa yang kita khawatirkan itu. Atau kegelisahan yang dia maksud kayak kalau saya takut sama hantu gitu kan ya. Setelah saya pelajari bisa, ini info dari panitia udah bisa buka mic sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada yang mau klarifikasi biar lebih cepat ya, mungkin bisa buka mic juga. Kagak selesai-selesai, ini mah nggak jam 9, ntar jam 10.
Oke. Bisa nggak sih perasaan gelisah itu kayak itu ya? Kayak saya takut sama hantu kan ya. Udah jelas-jelas secara logika tahu hantu itu ada, tapi kan saya nggak bisa lihat. Jelas-jelas tahu bahwa kalau gelap itu bukan berarti ada hantu. Tapi kenapa saya tetap takut sama hantu kalau ketika lagi gelap-gelap? Apakah seperti itu gelisah itu ya? Saya nggak paham sih. Kalau gelisah tentang sesuatu hal yang belum terjadi, oke lah. Ya, tapi gelisah yang kesannya kayak sudah bawaan sehari-hari tiap saat gelisah terhadap segala sesuatu, ya berarti mungkin kalau dikatakan gini deh, teman-teman deh, paling gampang caranya mengetahui karma apa yang saya lakukan di kehidupan lampau itu adalah lihat gelisah kita yang sekarang ini, berarti dulu saya lakukannya apa? Saya pernah melakukan hal yang sama. Jadi kira-kira apa yang bisa menyebabkan saya gelisah sekarang? Berarti mungkin dulu saya suka menggantungi orang gitu loh, gantungin Ghosting. calon misalnya, ghosting. Ya, saya suka mengghosting orang, memberikan janji A nggak saya tepat-tepatin gitu ya, orang yang menunggu-nunggu realisasi dari apa yang kita omongin, misalnya kayak gitu, membuat orang gelisah kan, atau kita menakut-nakuti orang, padahal kita belum lakukan misalnya. Kamu ya kalau nggak begini saya akan giniin. Nah, ya kan orang kan jadi gelisah. Nah, kita mungkin dulu pernah gituin orang juga, sehingga hari ini kita mengalami akibat karma. Jadi dipikir aja, kira-kira untuk mengakibatkan orang gelisah itu saya harus melakukan apa? Nah, itu berarti kira-kira kehidupan lampau mungkin kita dulu begitu. Oke, Ko Hendra, mohon izin untuk klarifikasi. Jadi terkait yang gelisah itu benar seperti yang dikatakan oleh Ko Atta tadi. Jadi kayak gelisah terhadap masa depan kayak gitu. Ya udah berarti jawabannya Ko Atta tadi. Ya karena kita tak pernah tahu. Ananda sebelum udah jangan sebut Ananda, nggak jadi. Nggak jadi. Panjang. Ini saya karena waktunya sudah menunjukkan 8.57 ya pada saat ini. Aku coba cek dulu sama Kak Silvi, MC, bagaimana selanjutnya. Mungkin kita bisa carry over pertanyaan-pertanyaannya untuk diadres di pertemuan berikutnya, atau seperti apa? Oke, baik. Ini masih ada satu pertanyaan lagi sih, Kak Atta. Satu pertanyaan terakhir dari Kak Santo. Berarti ini untuk next-nya aja ya? Atau kita bahas sampai selesai di sini, pertanyaan berikutnya udah nggak kita jawab deh, gitu ya. Berarti ini pertanyaan terakhir aja gitu kali ya, Kak ya? Ya, saya jawab cepet aja deh. Kak Reynaldo. Ada 2 ya? Itu susah itu. Kalau kita mendapatkan uang tapi tidak sempat menikmatinya, misalnya keburu meninggal, apakah di situ ada benih karma baik yang berbuah saat mendapatkan uang tersebut, atau kejadian mendapatkan uang itu hanya buah karma netral saja? Ya, kita mendapatkan uang, jadi masalah sebelum kita mati tiba-tiba kita dapat uang gitu ya. Jadi uangnya tidak bisa kita nikmatin ya. Ya udah berarti ya begitu apa adanya, ya begitu aja. Yang berbuah di perasaan aja ya. Cuma berbuah di perasaan, harusnya itu rejoice atau nyesel ya? Ya, kalau mau dinikmatin juga mau dinikmatin apalagi ya. Next, apa karma yang membuat kita ketemu saudara atau teman yang toksik? Bukan kesal sama mereka, hanya saja level toksik membuat kita menjadi tidak bahagia. Apakah karena kita pernah menyakiti mereka di kehidupan mereka, makanya di kehidupannya kita dirugikan mereka? Apakah kita pernah menyakiti mereka di kehidupan mereka, maka di kehidupannya kita dirugikan mereka? Kalau begini terus akan ketemu terus dong, jadi teman atau saudara toksik kita. Ya, kalau kita membalas lagi dengan melakukan hal yang sama kepada dia, ya tentu ya yang tadi saya bilang lingkaran miskin, mencuri, miskin, mencuri, miskin, mencuri, miskin, mencuri ini. Ya kan, selama kita melakukan dendam, balas, dendam, balas, dendam, balas, dendam, balas, ya akhirnya nggak selesai-selesai rantainya. Harus ada rantai yang diputuskan. Jadi memutuskan rantai samsara itu adalah memutuskan si sebab dan akibatnya. Kayak gitu. Kita kalau kita katakan level toksik ya berarti harus dijauhin teman-teman dan saudara-saudaranya ini. Memang saya yakin nggak gampang. Tapi yang bikin nggak gampang ya memang karena itu adalah akibat dari karma kita. Maka kita harus berusaha keras untuk minimal netral. Menjauhi dia sebisa mungkin. Ya, jangan berurusan. Seperti itu. Saya paham sih nggak gampang. Cuman satu, kita harus paham itu adalah akibat karma masa lampau. Yang kedua, kita tidak boleh menimbulkan karma baru lagi dengan meneruskan rantai toksik ini. Yang ketiga ya,
coba netral, menjauhi lah. Bisa dong, harusnya ya, minimal menjauhi ya. Seperti itu. Kalau begini terus akan ketemu terus dong jadi teman atau saudara toksik kita. Enggak, kalau kita memutuskan untuk memutus rantainya. Memutus rantainya apa? Satu, yaitu saya paham, saya menerima. Jadi penting, saya menerima ini adalah akibat karma lampau saya. Harus terima dulu ini. Orang banyak nggak mau terima ini. Ini adalah akibat dari karma masa lampau saya. Terima dulu. Oke, ini memang kesalahan saya di kehidupan yang lampau. Saya nggak tahu dulu saya melakukan apa kepada mereka, tapi memang beginilah karma yang saya terima. Oke, that's it. I admit. Aku terima. Aku terima. Oke, sekarang berikutnya apa? Apakah aku mau balas mereka? Nanya, mau apa enggak? Kalau memang nggak mau, apa yang harus aku lakukan? Supaya aku tidak meneruskan lingkaran toksik ini. Aku memutuskan minimal untuk supaya saya tidak berbuat buruk pada mereka, minimal saya menghindari untuk mencela, bersih tegang, mengoreksi, memarahi, dan apapun itu. Nggak gampang sih, memang saya paham nggak gampang. Tapi minimal usaha itu harus ada. Gitu ya. Semoga menjawab. Semoga bermanfaat, teman-teman semua. Saya pikir sudah cukup. Kita malah overtime ya. Asik. Semoga ini menjadi pertanda baik. Silakan, Kak Atta. Oh, Kak Silvi. Kembalikan lagi ke Kak Silvi sebagai MC. Selamat malam. Oke, selamat malam. Terima kasih kepada Kak Atta sama Kak Hendra. Sangat seru dan menarik sekali ya. Ini buktinya banyak pertanyaan, banyak chat. Dan kayaknya akan nambah nih kalau misalnya nggak dibatasin tadi. Oke, mungkin nanti pertanyaannya kalau misalnya para peserta ada pertanyaan, bisa mungkin disimpan dulu. Nanti kalau misalnya ada usaha berikutnya dan mungkin dengan tema yang serupa bisa nanti diajukan kembali gitu. Nah, sebelum acara ini berakhir, akan ada beberapa pesan yang ingin disampaikan. Oke, sebentar. Oke, jadi kegiatan ini itu tuh bisa terselenggara berkat adanya kebaikan hati dari guru dan juga sokongan komunitas di KCI sendiri. Dan sokongannya ini tuh bisa berupa materi. Dan terdapat 2 jenis dana materi, yaitu pertama ada dana rutin setiap bulan yang biasanya disebut sebagai dana Sanghata Ayu Sandi atau yang biasa disebut sebagai SAIS. Lalu juga ada dana tidak rutin yang disebut sebagai dana ladang kebajikan. Nanti untuk misalnya informasi lebih lanjut terkait dananya ini, bisa menghubungi call center Kadam Coli Indonesia. Nah, itu tertampil di layar nomor yang bisa dihubungi di 0815 7321 04 kali. Seperti itu. Dan jadi bagi para peserta yang ingin turut berpartisipasi dan berkenan untuk menyokong kegiatan-kegiatan seperti ini, bisa berdana. Dananya ini bisa slide selanjutnya mungkin operator. Nah, iya, jadi kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada ini ya, QR-nya, jadi bisa berdana di sini. Ini untuk BCA ya, hanya untuk BCA. Lalu kalau misalnya para peserta ingin berdana tapi di luar BCA, bisa juga langsung ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Di BCA 0088 468 468 atas nama Yayasan Wilawatikta Sripala Nusantara. Nanti konfirmasi dananya bisa ke call center Kadam Coli Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, ada juga sekarang ini kita KCI sedang mengadakan program persembahan kenduri persembahan untuk Indonesia. Dan ini merupakan program penghimpunan kebajikan yang ekstensif dalam mengaturkan persembahan berupa sembako kepada Buddha, dan kemudian persembahan ini akan dibagikan kepada masyarakat yang kesulitan ekonomi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka. Jadi mari kita ini juga yang ingin berpartisipasi dalam ikut dalam mempersembahkan kenduri persembahan ini, bisa berdonasi di sini juga di Yayasan Wilawatikta Sripala Nusantara. Tapi ya, ini nomor rekeningnya berbeda di 5170 882 93 kali.
Dan untuk kenduri persembahan ini sudah ada paket dananya, yaitu sebesar 120.000. Seperti ini. Nah, bisa dilihat, atau mungkin bagi para peserta bisa di-capture, misalnya jika tertarik dengan informasi ini. Seperti itu. Selanjutnya, bagi para peserta yang bagi para peserta, kita juga meminta kesediaannya untuk mengisi kuesioner supaya program Kusala bisa jadi semakin lebih baik lagi. Jadi diharapkan para peserta untuk mengisi kuesioner yang telah dibagikan di kolom chat. Oke, seperti itu. Jadi jangan lupa diisi ya, sehingga Kusala ini semakin baik, dan bisa sesuai dengan kebutuhan para peserta. Seperti itu. Dan selanjutnya, karena kita sudah di penghujung acara, mari kita mendedikasikan kebajikan kita secara bersama-sama. Semoga kebajikan yang telah kita kumpulkan pada hari ini bisa kita dedikasikan untuk kesehatan dan umur panjang para guru-guru, silsilah ajaran yang murni, seluruh aspirasi dan aktivitasnya semoga dapat terwujud sempurna tanpa halangan. Semoga juga Buddha Dharma dapat terus lestari di bumi Nusantara dan dipelajari oleh banyak orang hingga memberikan manfaat besar bagi semua makhluk. Sadu, sadu, sadu. Oke, baiklah. Sampai jumpa di Kusala berikutnya. Dan jangan lupa untuk mengisi kuesioner. Selamat malam. Terima kasih para peserta.